Oke, Abang Nuwai. Iya, Abang Nuwai. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Muslim, Bang. Ya, Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Ya, Abang Nuwai, apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam? saya orang Muslim, bukan memperdalam tapi untuk belajar ilmu Muslim. Tidak belajar agama Islam. Nih, kepada teman-teman yang masih inbox saya, yang masih bikin VT-VT tentang saya, yang stitch video saya bilang, kamu beraninya dengan orang awam. Ini gimana saya undang si Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Abdul Somad nggak berani masuk sini. Yang datang kayak begini-begini nggak belajar agama Islam gimana sih? Nanti dibilang lagi saya beraninya sama orang awam. Gimana kalau kayak begini coba? Kata Bang Edis kan, Bang Edis juga mendalami Islam. Iya, masalahnya Anda sudah mengatakan Anda tidak memperdalam agama Islam. Apa yang mau saya lanjutkan? Bukan memperdalam, saya kan belajar Islam. Iya, apakah Anda punya tahun-tahun di masa lalu yang Anda habiskan untuk memperdalam agama Islam? Maksudnya gimana? Anda pernah nggak menuntut agama Islam, mempelajari agama Islam secara khusus? Misalnya pernah masuk pondok pesantren, pernah sekolah agama Islam, pernah belajar apa kek? Pernah masuk usuluddin kah? Pernah masuk ilmu perbandingan agama kah? Pernah nggak? Belum pernah, cuma kita ikut. Pernah. Terus gimana? Saya mau Mana juga? Anda itu mempertuhan Muhammad dan Muhammad ada di kuburan. Ini Bang Edis. Gimana? Kadang orang Islam itu juga memperbedakan Islamnya gimana, Islamnya apa. Bukan Islam itu bukan cuma satu Islamnya Bang Edis. Ngerti, saya ngerti Abang Nuai. Makanya saya tanya, apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Saya cuman belajar bukan memperdalam. Ya sudah, apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arab Tuhan. Ya Allah lah, Rabb. Ya, tidur di bawah. Bahasa Arabnya Tuhan, Allah. Ayo, silakan, yuk. Ini nggak bisa dilanjutin kalau udah kayak begitu, buang-buang waktu, teman-teman, buang-buang waktu. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya, kita kasih naik ada Liana. Oke, kita kasih naik Liana. Ini Liana ini walaupun ya ahli menipu diri, tidak apa-apa lah. Ya, silakan Liana, nyalakan kamera. Kacau. Bentar Bang. Halo. 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 Ya, halo, saya dengar dari tadi. Silakan, kameramu mana? Kan? Saya takut diturunin, jangan diturunin ya untuk kali ini. Ya, kameramu mana? Masalahnya kameramu di mana, Lina? Jangan bicara kalau kameranya belum nyala. Oke, siap. Awas aja Dari kalau tadi diturunin. rupanya disiapin. Nah, gitu kan cakep. Oke, Lina. Gimana? Oke. Apakah kamu masih lomba menipu diri atau gimana? Enggak. Siapa menipu diri? Oke. Liana, kamu sering kan nonton channel saya kan? Setiap hari tuh kalau Oke. ada. Kamu akui nggak bahwa beberapa Muslim yang datang ke channel saya ini mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Sebagian sih ya mengakui, sebagian tidak. Sebagian tidak, sebagian mengakui. Oke.
Menurut kamu kenapa ada sebagian yang mengakui Muhammad sebagai Robnya, sebagian tidak? Kenapa? Apakah karena Muhammad belum jelas, belum konsili orang Islam, konsili 2025, Muhammad itu Rob atau bukan? Mana? Sepertinya harus konsili itu ya. Sepertinya harus. Iya, Biar kompak. iya. Karena satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan. Nggak jelas Betul. jadinya. Makanya saya bilang Muhammad itu Rob yang ada saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya Muhammad itu. Ngaco aja nih Bang Loh, Edis nih. kan jadi seperti ada saklarnya. Sebentar Enggak ada Rob, saklarnya. sebentar Zaman bukan. Nabi Muhammad belum ada listrik. Iya, makanya sekarang umat muslim kalau ditanya apakah Muhammad Rob, kadang-kadang bukan. Makanya ada saklarnya, on off. Ada switch on, switch off-nya. Tergantung dari mana memahaminya, Abang. Oke, baik, sekarang gini, Lina. Kak Lina, saya mau tanya, coba. Apakah Gimana? Muhammad itu Robnya umat muslim? Bukan. Bukan. Itu mulu yang Ini ditanya. kalian sudah tahu kan? Itu mulu yang ditanya. Berarti saudari Liana, dia saklarnya lagi off. Makanya bukan Rob sekarang. Oke. Oke, Ada oke, Al-Quran oke. di situ. Ada Al-Quran di situ. Oke. Nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau kayak begini? Jangan diturunin dulu. Nggak mau kalau diturunin dulu. Bukan, Anda mau diskusi tapi Qurannya nggak punya. Gimana? Nggak, saya mau diinterogasi aja lah. Nggak usah diskusi. Liana, dengerin Liana. Apa sih yang masih membuat kamu percaya dengan agama Islam? Sudah sekian banyak. Saya tunjukkan kepada kamu, saya beberkan bukti-bukti kepada kamu. Bahkan kamu sudah mengiyakan. Ya kan? Ya. Terus kenapa? Apa yang masih membuat kamu lagi? Coba yang bagian mana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo. Tahu itu enggak? Tahu kan dari Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya Iya. bilang itu? Bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi kenapa Yusuf itu? PI sih Bang. Kenapa harus Yusuf PI? Nah, ya kan biar orang kenal. Lalu Udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya. Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Coba, Itu kan apakah hadisnya seperti itu masuk doif akal? Bang. Hadisnya doif. Dan ada banyak Doif pendapat. bagaimana? Ini kamu kayak gini Lina, makanya saya sulit diskusi dengan kamu. Giliran bikin bangkrut dibilang doif. Terus apa lagi Bang? Loh, itu nggak ada yang bilang itu doif loh, Liana. Nggak ada satupun muslim yang bilang itu doif. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ustadz-ustadz sekali berbesar. Contoh, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mengensohikan hadis itu. Nggak ada dibilang ini. Mau saya tunjukkan lagi nih, misalnya nih. Nih, Boleh. bentar ya. Saya tunjukkan ya hadisnya. Itu diriwayatkan oleh banyak riwayat. Nih ya. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, kita belum buka bikin-bikin teman-teman galerinya teman-teman. Bentar ya. Sabar. Saya tunjukkan, teman-teman besok kita bikinlah ininya ya. Kita bikinkan apa namanya hadisnya ya teman-teman ya. Nih, nih kita tunjukkan ya bagaimana di dalam sebuah hadis jelas sekali riwayat itu ya teman-teman ya. Perhatikan. Saya tampilkan hadisnya di layar supaya teman-teman melihat.
Ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Tidak ada galeri kita. Jadi kalau mau ini kita cari dulu. Oke, saya balikan Tungguin kamera Bang ya. ya. Oke, Saya siap. balikan kamera saya. Saya tampilkan di sini. Ya. Ini ya hadisnya ya. Kelihatan ya? Oke. Ya. Ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui. Anak angkat yang sudah dewasa diriwayatkan dalam nih. Musnad Ahmad. Perhatikan nomor sekian. Sunan Ibnu Majah nomor sekian. Sahih Muslim. Banyak ini. Kabir At-Tabari. Muj'am. Aswad. Banyak sekali nih ya. Nih bertaburan ini. Bertaburan. Nih kita baca aja salah satunya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Amr bin perempuan dewasa disusui pria dewasa. Masa kita mau ngomong kayak begitu kan tabu. Betul. Iya betul. Nah iya. Tapi bagaimana Betul, Bang. itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya itu kan untuk apa ya? Menghindari fitnah itu tadi, Bang. Menghindari Sudahlah, fitnah saya- yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini aduh. Ganti topik aja, Bang. Jangan yang itu, Bang. Berat yang itu. Iya, makanya Lina. Saya cuma Berat mau bilang itu. begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, pelajari Bible, ya kan? Pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil. Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi tuh. Ya, makanya begini Lina. Saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu gimana? juga Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya ada. Hadisnya Oke, ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya kan itu diriwayatkan. Masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Ya. Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? Sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua sebenarnya. Oke, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan setelah si Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Nggak usah, Aduh, nggak usah, belum iya, iya. dewasa katanya ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan. Perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih.
Perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah janggutan, udah berjanggut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan ini udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia, Salim, pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh gitu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV, keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang, Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul-betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong. Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas, apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama Tahu ipar ada aja kita kalian jaga yang jarak. nggak Masa boleh. sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng Pusing nggak yang nyata bisa. ya. Oke Bang, terima kasih Nah pencerahannya. itu makanya. Seperti itu. Makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini? Coba. Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik? Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi dicontoh? kan kita ambil yang baik Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Iya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, ya betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada 2 yang suci, yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis. Karena dia disentuh oleh syaiton, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ini sulit kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Nah, jadi pusing ini, Bang. Gimana tanggung jawab nih, Bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh.
Ya udah saya turun dulu Bang, kasih Oke. kesempatan buat yang lain. Saya Oke. sudah mulai pusing ini. Terima Oke. kasih ya Bang waktunya. Sama-sama Terima Liana, kasih saya sudah tidak makasih Kak diturunin. Liana juga, Makasih, terima kasih. makasih Bang. Semoga Anda, Salam toleransi buat semuanya. Terima oke, kasih. semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Liana. Oke, saya turunkan ya, teman-teman ya. Ayo teman-teman. Ya, silakan ya Muslim yang lain ya. Nanti seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Silahkan teman-teman Muslim. Ayo. Tunjukkan performa terbaik Anda ya. Kita kasih naik ada Udin. Oke, Udin. Makasih ya Bang Aman. Makasih Bang Aman. Iya, Udin. Selamat siang, Saudara Udin. Halo? Udin. Macet. Oke ya, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi. Ada Deandra Korela. Korela. Oke, Deandra Korela. Waduh, kolera lagi. Korela, mohon maaf. Deandra. Halo? Deandra? Halo Deandra? Oke, macet lagi ya. Macet lagi, kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada Baale. Ya, selamat siang Mbak Ale. Selamat siang, bentar saya hidupin kamera dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Baik. Halo. Ya, Mbak Ale Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim Bang. Oke, bisakah Anda duduk dulu posisinya dengan bagus supaya tidak kepala saja yang kelihatan? Tadi saya ngelihat perdebatan Anda dengan siapa Mbak Liana. Iya, Siapa itu ya? Liana. Dan sejauh ini saya lihat tuh kayak dungu atau apa nggak tahu saya Mbak Liana tuh dungu atau apa kurang ngerti. Dengan yang Berarti Anda ingin menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan tadi. Jelas, Coba Bang, kameranya jangan Bang. Ini saya cuma lihat rambut Anda. Ayo. Coba penuh. Atau pakai kacamata kalau nggak pede. Pakai kacamata, pakai topi boleh. Enggak, Boleh pakai tadi topi, pertanyaannya boleh apa pakai tadi? kacamata. Yang ajaran Nabi Muhammad menyusui Menyuruh menyusui Nah, pria itu yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Abang situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus dengan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada terusannya di bawah. Kan ada terusannya. Apa terusan? Harusnya ada terusannya, dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Anak Coba angkat. baca. Iya, dibaca terusannya. Terusannya dibaca. Ayo kita baca. Oke, intinya dia pria dewasa nggak? Ada terusannya itu hampir balik. Nah, itu. Hampir Jadi balik. segala sesuatu dibaca sampai ke bawah. Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai selesai. Oke, Jangan baik. potong-potong. Kita Oke, tampilkan ayo. ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Panik, Edis. Oke, baik. Kita tampilkan Ayo. hadisnya ya.
Nggak, jadi maksud saya gini loh, kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin fitnah sana sini. Katanya mau gimana? Kayak bikin, bukan fitnah apa? Di konten kamu itu ngomong apa Ustadz Abdul Somad mau dibaptis, bener apa enggak? Ada nggak kontennya? Ada. Iya, oke. Dari Siapa situ yang bikin, aja, dari situ Abang aja. mau mengalihkan tema atau mau ke sini? Bukan, udah kita buka. Enggak, Kita buka. lari Ayo, ini kita buka. kemana-mana ini. Nah, kita buka. Tarik napas. Kita buka. Ayo. Tarik napas. Kita buka, nggak apa-apa. Tarik Kita napas. buka. Hembuskan. Ayo. Tenaga dalam. Ayo. Tenaga dalam. Enggak, saya tuh santai, cuman saya Kita buka. tarik napas sebentar, Bang. Biar gak kemana-mana, Bang, bahasanya. Lompat ke sana kemari. Ayo kita buka yang abang menggiring opini biar orang berpikir oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah, dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya saya lupa. Saya juga nggak terlalu, dan setelah saya buka oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui, anak kecil ya, dalam konteks anak kecil disusui dan dia meminum ASI dari ibu angkatnya itu, dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya. Enggak, benar. Nah, Oke, dan itu kasih tahu saya kalau selesai bicara ya. Angkatnya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong. Segala sesuatu informasi yang nggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Oke, Jadi sudah maksud selesai, saya, Bang? ada, ayo kita Sudah selesai? sampai bawah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Sudah gantian. Ketika Anda berbicara menggunakan al-congor, saya akan berbicara berdasarkan al-hadits. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian, ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai Oke, selesai baik. ya. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan. Nah, sampai bawah. Kelihatan ya, Bang ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca. Oke, Sampai baik. ke bawah. Oke. Baik. Dari Aisyah, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah. Nggak ada ini anak angkat ya, budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan diajak. Baik. Abu Huzaifah mana tadi? Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Terus. Tadi Anda bilang, tahu balik, menjelang balik. Ini udah balik. Benar. Di konteks yang secetek itu emang balik. Tapi kita scroll sudah sampai balik, bawah. Bang. Telah balik, oke? Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa, orang dewasa. Tahu kan orang dewasa? Tahu, ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong. Udah selesai, udah Jangan selesai di situ. Gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. Oke, baik. Hadis Semua kedua. sampai selesai. Hadis kedua. Hadis Apa-apa. dia itu panjang. Enggak apa-apa, ini hadis kedua. Hadis kedua. Terusin. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Maka aku sendiri tidak
menyukai adalah sudah besar. Oke, begini. Udah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa. Balik itu setelah udah ada akalnya, setelah udah mengerti apa Oke, namanya. baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan ke bawah. Dewasa. Clear, hadisnya sampai selesai. Oke. Sekarang Bentar. intinya dari enggak Muhammad daripada menyuruh kita wanita menyusui orang bolak-balik dan itu yang kayak bukan menggiring suaminya. orang-orang. Oh iya ya bener ya. Bentar. Saya baca ini nih. Dari Zainab dari Oke, Ibnu baca. Yaqub Tampilkan, balik kamera. selama bahwa sesungguhnya Kameramu Allah balik selama dulu. berkata seluruh istri-istri. Hah? Kameramu balik. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Oh, nggak percaya berarti. Silakan, balik Bentar, kamera. gimana nih? Saudara. Silakan. Justru sebenarnya itu akan Apa? menguntungkan kamu. Balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, Silakan. nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai Sabar. pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Balik mamu. Ayo, silakan. Nah, Kameramu hidup. mana? Kok nggak hidup ya? Kameramu mana? Bentar. Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai hadisnya tetap al-tomor, sama. pakai al-hadits. Pakai. Bentar, Ada hadisnya. sebentar. Sabar. Nekat yang nyata. Bentar. Kameramu mana? Balik. Jangan kau nyala matikan. Apa kau Loh, sudah ini- malu atau gimana? Oh ini sorry Silakan, nggak kesimpan. Bacakan. Sorry Abu Jahal nggak kesimpan tadi bentar. Enggak, kau simpan Sabar. benar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar nih ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Lu sabar. Situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita. Sabar. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama ya. Menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik? Dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim. Seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Lu. Silakan. Oke. Baca hadisnya. Kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong Oke, harusnya. baca hadisnya, ayo. Bentar. Hmm. Bentar. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok? Kutipannya ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau Tentu udah balik saja. lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Oke. Saya Sebentar. tanggapi ya. Saya tanggapi. Ini Kenapa? Bang. Yang barusan kamu baca tadi itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana? Yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi
itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Si istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Muhammad. Terus. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Huzaifah? Ya, untuk menyusui orang. Menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan Dan ternyata apa? Udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh nyari hadis yang mau versi. Apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri-istri dalam kitab ini loh. Muhammad, Kan kita kamu ngomong bilang jadi dalam hadis. Bentar. Dalam Silakan. kitab. Oke. Oke, Dia ketika itu disuruh adalah disusui sudah dewasa nggak dia? belum akhir balik, besar bukan dewasa. Karena konteks Akhir balik udah berkali-kali nih dibacain sudah akhir balik kok belum akhir balik, ini gimana sih? emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Ini Oke. berat ini kayaknya, Kok ini berat berat? ini. Meninggal ini. Nah, ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke, Anak angkat sebentar bisa ya. disusui. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti cuma saya yang tahu. Ayo. Kalian ini. Kalau saya yang baca cuma saya doang yang tahu agama Islam. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini Coba ya. saya. Kita Dari yang mana mulai itu? dari Yang mana hadis itu? yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Dari. Ayo baca. Oh udah Ini naik. pakai ini. Udah naik asam Dari lambung. Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. siapa nih? Abu Huzaifah ikut di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa Sebentar, udah dewasa belum ini? udah dewasa. Terus, mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu... Disuruh nyusuin nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Ya nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus? Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada Kecemburuan Nabi tuh berkata, mana? sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Jealous. Ada cemburu? Nggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Cemburu? Kan nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini? Coba baca. Ini coba kamu lihat ini saya ini apa di sini? Susilah dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita jadi kita anggap cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke. Di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah Terus? adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada Di mana di situ ditujukan- diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Udah gini aja, coba tutup aja itu. Gini, tadi kamu ngomong-ngomong Abdul Somad. Gini, dengar. Tadi kamu ngomong Abdul Somad apa? Kan situ bikin konten tentang Abdul Somad dan Ya, yang saya follow ini juga akun saya. Cek di dua akun ini. Di mana di situ saya ngupload Abdul Somad di
paling. Dihapus. Pernah saya ngeliat pas Kamu 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 udah berapa lama main TikTok? 2019 paling. 2019. Sudah cukup lama. Paling Sudah paling tahu. saya lupa. Ya, artinya sudah lama. Saya aja main TikTok paling baru udah 1 tahun 2 tahun. Gini, perhatikan. Gampang nggak bikin akun palsu? Ya gampang. Gampang. Bisa nggak kamu bikin akun Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan bisa. Kamu Bisa. ngupload video apa saja bisa nggak? Di akun gampang nggak ngapus postingan setelah kita post? Gampang. Kita bikin konten setelah kita post, gampang nggak dihapusnya? Oke, ya makanya sekarang gini. Oke. Saya mengundang Tasik Ngaji untuk menampilkan beranda orang yang upload Abdul Somad dibaptis itu mana? Tampilkan berandanya. Loh, Mana Ya kan- berani dia? beranda Kalau siapa? dia tampilkan berandanya ketahuan akun odong-odong. Kamu saya kasih tunjuk nih, saya kasih tunjuk. Bentar, saya coba saya cari ya. Soalnya waktu itu Saya kasih pernah. bagaimana pernah betapa saya- mudahnya. Sebentar. Kamu saya kasih tunjuk kan, biar kamu saya ajarin. Kalau orang beken itu banyak yang malsuin akunnya. Nah, anak kamu itu. Kamu lihat nih. Saya balikin kamera saya ya. Lihat. Perhatikan. Perhatikan. Ketika saya Oke. mengklik Edis TV di kolom pencarian dan saya lihat pengguna atau users, perhatikan. Kamu lihat di sini banyak sekali nih Edis TV nih. Edis TV. Ini aja ada yang live juga ini. Ini akun bodong yang live juga ini. Nih, Edis TV. Misalnya ini, kita kasih contoh nih. Nih, ini jadi Edis TV, ini berandanya ini. Makanya Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Karena Bodong. Jadi Saya pernah gini. lihat. Enggak, bukan. dengar bukan. sebentar sedikit nih saya penutup. Namamu Bale kan? Nih, namamu Bale. Foto profilmu seperti ada orang camping. Saya ambil fotomu, saya bikin akun Bale. Satu hari jadi. Saya upload. Kamu lagi ngupload video misalnya nginjek-nginjek Al-Quran. Apa saya bilang itu Bale? Bisa. Kenapa nggak bisa? Orang akun bodong. Cara membuktikannya, kunjungi berandanya. Asli atau enggak akunnya? Oh, bodoh. Loh, saya pernah ngunjungi dan ente lagi live. Di situ ada nih, Cok. Nih, bentar nih. Nih loh, ini bukan nih. Sabar. Penghantaran pimpinan dan Saya kasih tunjuk akunnya. Nih. Coba. Sembarangan kamu. Kalau saya mampir ke mobilnya. Nih. Saya kasih tunjuk. Biar kamu tahu. Kalau saya itu berhubung banyak yang nonton, banyak yang suka. Jadi selalu saja ada orang yang membantu, menolong, mencari tahu itu akun punya siapa sebenarnya. Nih, saya kasih tahu akunnya itu akun siapa sebenarnya. Nih, perhatikan. Mana, Pak? Nekat yang nyata, kamu mengatakan itu akun saya. Iya, Iya, nih, saya juga jangan sambil cari. malah saya Abdul Abdul Somad. ada nih.
suruh membuat laporan tentang itu. Mana Abdul Somadnya berani? Tidak berani. Udah dihapus ya, makanya nggak berani ya. Nggak berani Abdul Somadnya. Iya udah dihapus, sudah nggak ada, makanya nggak berani dia. Nih dengar, sebentar. Nih, inilah akun yang mengupload Abdul Somad dibaptis. Nih, saya balikin kamera saya. Saya balikan kamera saya. Somad akun berandanya. Ini berani. Di atas tulisannya Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Ini kan kerjaan. Loh, itu kerjaannya tasik ngaji. Namanya saja akun Edis TV 150k followers, tapi followers dia 21.000. Itu tandanya. Dia tahu saya. Aku datang ke sini nggak berani dia, habis dia kalau berani dia. Akun Edis TV bodong yang followersnya ini, nih, ini akunnya, nih, aduh, saya balik dulu, bentar. Nih, inilah akun Edis TV bodong yang upload itu nih. Edis TV 150k plus followers. Namanya saja dengan kenyataannya udah beda. Edis TV 150. Kok di saya nggak ada ya? Enggak, kok di saya nggak ada 21.000 tuh nggak ada loh. Iya, intinya kerjaan kalian. Jadi janganlah kayak gitu. Bentar. Dengar, Bale. Kemarin pernah ada peristiwa kalau nggak salah gempa atau apa di NTT. Ada musibah. Lu ada. Makanya banyak yang inbox saya. Yang diajak. Budak mau ini, artinya pria itu sudah dewasa, betul? Dan itu hanya ditujukan untuk khusus ya, untuk terserah dia. lah, itu kan asumsi pribadimu. Yang jelas Muhammad menyuruh. Muhammad itu adalah sebagai contoh, sebagai kan di situ udah jelas. Kan di situ hadis itu dikhususkan hanya di mana untuk. di situ dikhususkan? Di bawah kan ada. Karena hadis itu untuk satu orang kita. Oke, baik. Iya. Pernah, kamu wajahmu jangan kamu sembunyikan. Muhammad pernah menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lain, betul? Karena anak angkatnya, betul. Dan pria itu sudah dewasa, betul? Dan dia anak angkatnya, betul. Oke, dia sudah mengaku. Benar dong. Ya, artinya satu-satunya nabi yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan pasangannya adalah Muhammad. Setuju? Betul, dan itu kalau emang benar, saya nggak tahu ya hadis asli atau palsu itu nggak ngerti ya. Dan itu emang. Oke, berarti Muhammad tapi kan nabi yang dikhususkan untuk anak angkatnya, budak kecil yang diajak dari waktu dia udah kecil lagi kecil lagi katanya. Udah kau di lagi. Aduh, nekat yang nyata memang. Oke, baik ya. Kita kasih naik lagi ada teman-teman sudah hampir jam 2. Teman-teman.
Ya, kita juga sudah hampir 2 jam, teman-teman. Bagaimana nih, teman-teman? Apakah kita mau lanjut? Makasih, Bang Benny. Makasih, Bang. Bagaimana, teman-teman? Apakah kita lanjut kembali? Lanjut. Lanjut terus, saudara-saudara. Padahal saya ada janji loh, teman-teman. Hari Minggu sebenarnya kita ini membahas internal kekristenan, teman-teman. Tapi banyak yang inbox saya juga, Bang, nanti kalau bahas internal kekristenan kurang seru, Bang. Kapan kita menginjili muslimnya, katanya. Sebenarnya penginjilan itu kan tugasnya bapak-bapak pendeta di gereja, kan? Kalau mau mendengar pengajaran Bible, ya tapi ya di sini juga kita mengajar juga, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi takutnya nanti saya dibilang melangkahi bapak-bapak pendeta di gereja, itu. Jadi serba salah, ya kan? Walaupun bagaimanapun, para gembala-gembala di gereja itu tetap kita harus berikan mereka itu keutamaan. Karena apa? Karena mereka yang sekolah teologi, ya kan? Mereka yang ini. Jadi ya saya tidak mau melangkahi begitu loh, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang teman-teman permintaannya mau membahas Bible, boleh, silakan. Kita tanya jawab seputar iman kita juga boleh. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Ya, Nurdin saja. Selamat siang, Nurdin saja. Oh, Nurdin lah. Gimana Pak Nurdin? Oh, tambah lebar kacamata kau, Edis, tambah gelap. Ya, gimana Pak Nurdin? Gimana? Tambah hitam, tambah gelap, tambah lebar kacamatamu. Apa yang ingin mau Anda Tambah sampaikan? lebar kacamatamu. Ya, Apa yang mau Anda sampaikan? tambah kusut. Semakin hari semakin kusut. Jadi cuman itu aja, cuman curhat begitu aja. Ya itu aja, aku bilang aku minta agar Ya, kau kalau gitu. ini Ya sudah, kalau sehat. Gitu. Obat kau. Kalau gitu, kalau sudah ya sudah taruh bawah. Iya teman-teman sekalian. Kita rehat ya teman-teman ya, rehat dulu teman-teman ya. Teman-teman juga kan masih banyak yang ke gereja, nanti sore juga banyak yang ke gereja. Jadi mungkin kita acaranya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Demikianlah yang saya sampaikan. Sekali lagi makasih Melisa. Terima kasih teman-teman yang telah mensupport ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ada kolektor juga teman-teman. Kolektor rumah apologet di sini. Tidak di Konoha ya teman-teman ya. Kalau di Konoha mah kita tidak perlu rumah apologetan ya. Karena posisi saya itu di sini dan di sini itu ya serba mahal dan lain sebagainya. Dan kedepannya teman-teman, kalau tidak ada rumah apologet itu kita bahaya teman-teman. Posisi saya itu dalam bahaya seperti itu kalau tidak ada tempat atau kediaman seperti itu. Karena tidak mungkin kan teman-teman, masa saya mau berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Ya kalau dalam waktu ya 3 tahun ini ya bisa-bisa saja gitu. Tapi ke depannya, jauh ke depannya itu yang saya pikirkan teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih ya, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja teman-teman. Saya juga mau beristirahat, sudah 2 jam. Saya istirahat dulu, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.